bersama ayah yang bekerja di industri voiceover. Tapi anehnya, ayah saya gak pernah sekalipun beliau bilang, "Nak, kamu harus jadi kayak bapak." Karena biasanya kan, anak-anak yang tumbuh di lingkungan profesional tertentu, itu biasanya diarahkan atau diam-diam diharapkan untuk melanjutkan jejak orang tuanya. Bersyukur di keluarga saya tidak pernah ada paksaan. Gak ada arahan spesifik untuk ikutin jejak orang tua. Beliau cuma nunggu. Sampai suatu hari waktu saya SMA kelas 2, di waktu anak-anak seumuran saya tuh mulai panik mau ngambil jurusan apa ya. Saya bilang ke bapak, "Pak, saya boleh ngobrol sebentar enggak?" Bapak bilang, "Ngobrol apa?" "Enggak, sebenarnya cuma pengen nanya. Sebenarnya Bapak tuh ngerjain apa sih? Apa yang Bapak kerjain? Kerjaannya apa?" Dan saat itu kami mulai ngobrol. Panjang, dalam, dan saya jatuh cinta. Bukan cuma pada profesinya, tapi pada caranya hidup. Menyuarakan makna. Saya belajar bahwa voiceover bukan sekedar baca naskah. Semua orang bisa baca. Tapi, bisakah kita bikin tulisan itu hidup? Saya belajar mengatur napas, memainkan tempo, membaca bukan hanya dengan lidah, tapi juga dengan rasa. Dan saya tersadar, suara itu bukan cuma alat, tapi jembatan antara pesan dan hati daripada pendengar. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya isi iklan voiceover untuk banyak banget brand. Dan satu pertanyaan saya waktu itu, "Pak, uang voiceover aku dari kecil kemana, Pak?" Ibu saya cuma senyum. Lalu tunjukin buku tabungan dan beliau bilang, "Buat sekolahmu, Mas. Supaya kamu nanti punya suara sendiri." Dari situ saya paham, ini bukan cuma profesi biasa. Ini bentuk cinta. Cinta dari ayah ke anak, dari orang tua ke anak, dan sekarang cinta itu saya coba teruskan ke anak-anak saya. Tapi sebelumnya, sebelum saya bisa memberikan itu semua, saya harus lebih dulu menyadari maknanya. Dan itu datang perlahan seiring saya menjadi seorang ayah. Saya mulai sadar, apa yang bapak saya lakukan itu bukan cuma profesi ternyata, tapi cara membangun koneksi. Lalu saya bertanya pada diri saya sendiri, kalau dulu saya bisa tumbuh dekat dengan orang tua saya, lebih tepatnya ayah saya, hanya lewat suara, bisakah saya membangun hubungan yang sama dengan anak-anak saya dengan cara yang serupa? Awalnya sederhana nih, sederhana. Saya cuma ingin tahu bapaknya kerja apa. That's it. Jadi saya mulai bacain cerita sebelum mereka tidur, lalu saya rekam. Saya upload lagi deh tuh. Dan gak nyangka, ternyata banyak yang dengar. Bukan hanya banyak yang dengar, banyak yang terhubung. Lagi-lagi di sini saya sadar, kita ini tinggal di lingkungan yang kita tahu bertutur, di kebiasaan yang bertutur, bukan berliterasi. Akuilah, orang Indonesia lebih suka mendengar daripada membaca.
lebih suka kalau mendengar. Contohnya kalau ada berita viral, seringnya kita nunggu dijelasin sama teman. Lu kan udah nonton, apa intinya? Gitu. Nonton review di YouTube atau lebih suka dengerin podcast daripada baca berita aslinya atau artikelnya. Akhirnya saya berpikir ternyata suara itu lebih dari sekedar alat komunikasi. Suara itu adalah penghubung rasa. Dan ini puncaknya. Waktu anak kedua saya, Gaby, didiagnosis speech delay. Kami panik. Di keluarga yang hidupnya dipenuhi cerita dan suara, ini bukan cuma diagnosis. Ini adalah gempa kecil untuk keluarga kami. Gempa kecil yang terjadi di rumah kami. Di situ kami langsung mencari pertolongan. Kami datangi berbagai pusat terapi, tapi ternyata waiting list selalu penuh ternyata. Ada masalah apa ini Indonesia ini? Speech delay ternyata. Tapi ternyata itulah realita di kota besar teman-teman. Banyak suara anak-anak yang terbungkam oleh riuhnya suara dari layar kecil yang selalu kita bawa kemana-mana. Tapi kami tetap cari jalan. Sampai akhirnya dongeng jadi jembatan. Di tengah kesibukan kami, setiap malam kami selalu membacakan dongeng dan jadi hal yang romantis. Di mana kami saling membacakan cerita. Bukan cuma saya, tapi istri saya Angel dan kakak Gaby, Mirea. Wayahejo kalau di Twitter dulu tuh. Ini yang membuat saya haru. Di sini suara Gaby pelan-pelan mulai muncul. Bukan karena disuruh bicara. Bukan karena paksaan. Tapi ternyata karena Gaby ingin jadi bagian dari cerita. Dongeng 3 generasi akhirnya bukan jadi proyek konten untuk kita. Bukan cuma jadi proyek konten saja. Tapi ruang ekspresi keluarga, tempat imajinasi tumbuh, tempat minat baca muncul tanpa dipaksa, tempat terapi dengan cinta. Dan yang mungkin menurut saya yang paling penting, tempat di mana suara bisa jadi warisan. Ini yang menarik. Apa yang awalnya hanya jadi kegiatan keluarga, ternyata membuka mata saya dan juga istri saya tentang sesuatu yang lebih besar. Bahwa mendongeng bukan cuma tradisi kecil di rumah, tapi bisa jadi jembatan yang diperlukan di zaman sekarang. Zaman ketika percakapan mulai hilang, apalagi di rumah. Kita hidup di zaman serba cepat. Scroll, skip, swipe, cepat sekali. Tapi di tengah semua itu teman-teman, ada satu hal yang langka ternyata. Percakapan. Jujur, kapan terakhir kali kita ngobrol tanpa gangguan notifikasi? Kapan terakhir kali mereka mendapatkan perhatian penuh tanpa sedikit distraksi? Mereka bukan hanya anak, tapi orang rumah. Saya dan bapak saya sering ngobrol soal ini. Dulu kalau ada acara kumpul keluarga di rumah Eyang, kami menyebutnya Eyang, kita gak sabar main dan makan. 2 hal itu. Sekarang karena semua bisa video call, kita anggap semua yang bersifat ketemu langsung itu adalah bonus. Padahal itu adalah intinya. Lalu lagi-lagi timbul pikiran dari benak saya dan hati saya ketika saya, Mirea dan juga bapak saya duduk bertiga di depan mikrofon untuk membuat konten pada waktu itu.
Ada sesuatu yang sakral di sini. Ada sesuatu yang hangat, yang nyaris punah. Koneksi lintas generasi. Coba pikirkan. Dan ternyata akhirnya banyak orang yang tanpa paksaan juga ikut mencoba hal serupa. Dan mereka kirim pesan, Mas, saya jadi rutin dongeng sama anak saya. Atau Mas, saya dan ayah saya akhirnya jadi sering ngobrol serius. Sejak apa? Sejak kami rekam cerita bareng iseng. Ternyata storytelling bukan hanya sekedar seni bercerita. Storytelling bisa menyatukan dan menumbuhkan harapan. Ini yang menjadi hal yang sangat amat sangat penting. Jadi mari kita coba ciptakan ruang itu, teman-teman, untuk cerita itu. Karena bisa jadi satu dongeng yang kita ucapkan hari ini adalah warisan yang paling berharga atau paling penting untuk generasi berikutnya. Kita semua ada di sini karena cerita. Kita semua hadir di sini karena cerita, teman-teman. Banyak sekali cerita. Cerita yang kita dengar saat kecil, cerita yang membentuk kita, cerita yang ingin kita wariskan. Karena sebelum anak mengenal dunia, ia sudah mendengar dunia dari suara orang tuanya. Perkenalkan, ini Mirea. Hai. Dan ini ayah saya, Bapak Hari. Kali ini kita akan membacakan dongeng dengan judul Pohon yang ingat segalanya. Mari kita dengarkan dongeng bersama-sama. Pada suatu hari di sebuah hutan yang luas, berdiri sebuah pohon tua yang rindangnya tak pernah berubah. Setiap keluarga hewan pernah singgah di sana untuk sekedar berteduh atau bercerita dan bersantai bersama. Anakku, dulu waktu papa kecil, kakek sering ajak papa duduk di sini loh. Katanya pohon ini menyimpan cerita siapa saja yang mau berbagi. Loh Pak, emangnya pohon bisa mengingat cerita? Ya bukan dengan telinga, tapi dengan caranya sendiri. Dari jejak yang tertinggal, dari tawa yang pernah mampir, dari tangis yang perlahan reda, yang semuanya terjadi di bawah pohon ini. Nah, malam itu rusa kecil dan ayahnya kembali berkumpul di bawah pohon untuk beristirahat. Mereka duduk bersebelahan diiringi hembusan angin. Pak, kalau misalnya aku cerita sesuatu di bawah pohon ini, dia bakal ingat juga. Oh ya tentu anakku. Asalkan kamu berbicara dari hati. Pohon ini tidak akan pernah lupa. Dia akan selalu ingat. Sejak malam itu, rusa kecil mulai datang lebih sering. Ia bercerita tentang hari-harinya, tentang sahabat barunya, tentang mimpi-mimpinya. Pohon itu mendengarkan, seperti yang selalu ia lakukan. Enak juga ya kita ngobrol-ngobrol dan saling cerita di bawah pohon ini. Nanti aku mau ajak mama dan adik juga ah. Pasti seru kalau kita semua kumpul di sini sambil cerita-cerita. Wah, siap-siap ya pohon. Kamu akan mendengar cerita lebih banyak lagi nih kayaknya. Nah, begitulah
Cerita tentang rusa kecil dan ayahnya yang selalu menyisihkan waktu untuk saling bercerita. Teman-teman, jangan lupa momen-momen kecil bersama keluarga. Karena keluarga bukan hanya tempat kita pulang dan beristirahat dari riuhnya dunia. Namun, keluarga adalah tempat kita bercerita, merajut kisah-kisah baru bersama. Habis ini mau cerita apa lagi ya teman-teman? Dadah, sampai jumpa.